Cek. Coba sambil dilihat teman-teman di Facebook sudah masukkah? Cek. Sudah ya? Taip, sudah masuk. Kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, teman-teman Indonesia, rahimani Allah wa iyyakum dimanapun antum berada. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita alamatkan pada suri teladan kita, Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah pada kajian sore hari ini waktu demam, di mana insyaallah pada kesempatan kali ini setelah beberapa hari sebelumnya kita libur ya, dari kajian rutin, insyaallah pada hari ini, sore hari ini kita bersama-sama akan membahas sebuah buku sebagaimana yang bisa dilihat di layar, yaitu Ishruna Faidatan fil Istiqomati Ba'da Ramadan wal Ijazatil Shaifiyah. 20 faidah seputar istiqomah pasca Ramadan dan al-ijazah as-shaifiyah atau pada saat liburan musim panas. Buku ini ikhwah karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid rahimahullah hafizahullah wa saddada khutah, di mana beliau sebagaimana yang insyaallah banyak dari kita yang tahu, beliau adalah salah satu dai yang aktif ya, menulis, demikian pula berdakwah, di mana beliau berasal dari Suriah ya. Dulu sempat belajar di KFUPM di Al-Dhahran. Entah apakah sampai S3, wallahu alam, saya tidak tahu. Yang kemudian beliau juga aktif di Khobar pada saat itu, sempat menjadi imam ya. Yang kemudian di antara buku yang beliau tulis adalah Muharramat Istahana biha katsirun minan nas, atau terjemahan Indonesianya dosa-dosa yang dianggap biasa ya, atau apa, dosa-dosa besar gitu ya, atau dosa-dosa yang dianggap biasa. Dan itu sudah lama diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan alhamdulillah kita pun di Islamic Center Damam di sini pun ada bukunya. Yang belum ada bukunya bisa minta di ICC Damam ya, itu dibagi free insyaallah ya, dibagi free insyaallah. Taib. Dan di buku ini beliau membahas 20 faidah istiqomah pasca Ramadan ya. Ini tepat sekali kita pilih mengingat kita sekarang ya sudah masuk bulan Syawal dan Ramadan sudah berlalu. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita banyak-banyak memohon pada Allah semoga ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini cocok ya. Oleh karenanya ini nyambung dengan setelah kita di bulan Ramadan ya, membahas hukum-hukum seputar puasa, ya, seputar zakat fitri, demikian pula i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, atau demikian pula seperti ada pada berhari raya dan sebagainya.
Dan ini cocok sekali untuk dibahas ya. Karena berkaitan dengan masalah istiqomah pasca Ramadan. Karena memang realitanya dari kaum muslimin ya, mereka beribadah semangat ya di bulan Ramadan begitu semangat ya. Meskipun terkadang akhir-akhir agak-agak akhir ya, agak kendor juga terkadang ya. Nah, kemudian lebih kendor lagi setelah selesai bulan Ramadan ya. Kembali kepada mungkin sebelumnya. Sekiranya keluar dari bulan Ramadan yang kemudian keadaannya lebih baik, alhamdulillah ya. Dan sudah disampaikan pada pembahasan pada waktu itu ya, kita ini dengan selesainya bulan Ramadan bukan berarti dituntut ibadah kita sama seperti di bulan Ramadan ya. Tapi minimal kita istiqomah ya. Istiqomah berarti menjaga kewajiban-kewajiban ya, demikian pula meninggalkan larangan-larangan ya. Tidak dituntut sama seperti bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW pun ya, sebagaimana sudah kita sampaikan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya yashtahidu fil ashril awakhir ma la yashtahidu fi ghairihi. Beliau itu semangatnya dalam beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu melebihi dibanding dengan hari-hari yang lainnya, dibanding dengan malam-malam yang lainnya. Ya Rasulullah SAW yang senantiasa istiqomah ya, kemudian di Ramadan beliau lebih semangat, di 10 hari terakhir lebih semangat ya. Namun di hari-hari yang lainnya dibanding dengan 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir ya, itu lebih semangat di 10 hari terakhir ya. Oleh karenanya dengan memahami hal-hal penting 20 faedah seputar istiqomah pasca Ramadan ya, kita mohon pada Allah semoga kita diberikan istiqomah ya, bisa ajak, bisa tetap, bisa continue dalam beramal soleh ya, tidak menyimpang dari jalan yang lurus, tidak menyimpang dari akidah yang lurus, tidak menyimpang dari agama yang telah disyariatkan oleh Allah dan telah dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menuju kepada keyakinan-keyakinan ya yang lainnya. Taib. Langsung saja para jamaah rahimanillah wa iyyakum, kita akan bahas ya buku ini 20 faedah istiqomah pasca Ramadan dan pada liburan musim panas. Dan memang sekarang sebagaimana kita ketahui sejak awal Mei kemarin sudah masuk musim panas ya. Meskipun 2 atau 3 hari ini alhamdulillah tidak sepanas beberapa hari sebelumnya. Dan ini belum puncaknya. Nah, beliau di mukaddimahnya secara singkat setelah beliau membuka dengan pujian pada Allah dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa ini adalah khulasah majmu'ah atau semacam ringkasan dari kumpulan ya seputar istiqomah pasca Ramadan dan di liburan musim panas ya. Mengapa ada liburan musim panas ya? Nanti ada penjelasan sedikit ya dari beliau tentang ini ya, agar kita memanfaatkan waktu pada liburan musim panas ini ya dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau kita perhatikan di tengah pandemi COVID-19 ini ya, umumnya manusia ya, termasuk kita kaum muslimin itu belajarnya dari rumah ya. Maka dikatakan sejak Maret ya, April, Mei, kemudian Juni, Juli hingga beberapa bulan ke depan ya, itu nanti tetap di rumah. Dengan kata lain dalam keadaan tidak masuk kelas ya, tidak belajar secara langsung. Dengan kata lain berarti liburan. Ya, liburannya panjang, tidak seperti bulan-bulan atau tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, sehingga ini tentu saja butuh trik, ya, butuh kiat, butuh nasihat ya, butuh masukan, pengarahan, penyuluhan ya agar bisa memanfaatkan liburan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian beliau memohon pada Allah semoga buku kecil ini bermanfaat bagi semua kaum muslimin, dan beliau mendoakan siapa saja yang ikut serta menyiapkan buku ini dan menyebarkannya di tengah kaum muslimin ya. Dan semoga kita termasuk dari orang yang terkena doa baik dari beliau, Allahumma amin. Taib, ikhwas sekalian para jamaah rahimanallahu wa iyyakum, kita masuk kepada kaidah yang pertama. Kaidah ataupun faidah ya, bukan kaidah tapi faidah. Awalan yang pertama, man wafaqahullahu taala li ta'ah. Dan sebelum kita sampaikan bahwasanya manhaj atau metode dalam mempelajari buku ini, saya baca, kemudian saya terjemahkan. Ketika ada yang kurang, ya, atau mungkin ada hal-hal yang penting untuk disyarah, maka insya Allah akan kita syarah. Taib, kita baca. Qala al-musannifu hafizahullah wa saddada khutah. Beliau mengatakan,
penyusun buku ini, man waffaqahullahu ta'ala li ta'ati fi Ramadan wa ightinamihi fi taqarrubi ila Allah ta'ala bil laili wan nahar fa alaihi an yastaqima ba'da Ramadana kama istaqama fi Ramadana. Siapa yang Allah beri taufik untuk melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan dan memanfaatkan waktu dengan mendekatkan diri pada Allah di malam dan siang hari, hendaknya dia istiqomah pasca Ramadan sebagaimana dia istiqomah di bulan Ramadan. Dan ini ada satu hal penting. Ya, beliau membuka dengan man wafaqahullah, siapa yang Allah beri taufik padanya untuk berbuat ketaatan. Ini dari sini kita tahu bahwa kita bisa mendekatkan diri pada Allah, bisa melaksanakan amal saleh pada Allah itu bitaufik minallah. Itu ada karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya tidak boleh kita sombong. Tidak boleh kita congkak. Tidak boleh kita membusungkan dada, ya. Yang kemudian seakan-akan dia yakin bahwasanya ibadah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bitaufik minallah, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya siapa yang Allah beri taufik, ya, supaya kita itu merasa lemah, ya, agar kita lemah. Ya, kita ini hakikatnya ketika tidak mendapatkan taufik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya tidak bisa beramal saleh. Makanya kembalikan semuanya pada Allah. Alhamdulillah, ya, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah, karena karunia, karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya banyak-banyak bersyukur pada Allah, ya. Nah, kemudian beliau menasihati hendaknya dia istiqomah, berusaha untuk istiqomah di bulan pasca Ramadan sebagaimana dia istiqomah di bulan Ramadan. Ya, kita insya Allah berusaha untuk rajin di bulan Ramadan. Ada istilahnya bagaimana? Kita berusaha juga, ya. Wa an ya'tasima billahi fi sayrihi 'ala tariqil mustaqim wa alla yahida anhu. Ya, dan hendaknya dia memohon pertolongan pada Allah, ya, berpegang teguh kepada Allah dalam berjalan ketika meniti di atas jalan yang lurus, dan janganlah dia menyeleweng menyimpang darinya, ya. Jangan sampai menyimpang atau menyeleweng atau menjauh dari jalan yang lurus, ya. Kalau ulama mengatakan bahwasanya sebaik-baik kaum adalah mereka yang mengenal Rabb-nya hanya di bulan Ramadan, ya. Tapi di luar bulan Ramadan ternyata tidak demikian. Di luar bulan Ramadan ternyata lupa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallah, mereka mengatakan seburuk-buruk kaum, ya. Ini standar mereka tingkat tinggi, ya. Jangan diturunkan dengan mengatakan bahwasanya masih mending kenal Allah di bulan Ramadan daripada tidak sama sekali. Lah, ini standar ke bawah kalau seperti ini. Ya, dalam beramal saleh standarnya kita tinggi. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdaus." Kalau kalian memohon surga pada Allah, mohonlah firdaus, ya. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah kama qala. Karena itu adalah surga yang paling tinggi, surga yang paling utama, paling mulia, paling bagus, ya. Jangan mohon, ya Allah masukkanlah saya termasuk orang yang terakhir masuk surga. Lah, jangan seperti itu. Kita pasang standar yang tinggi, ya, karena segala sesuatu itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lihat keadaan kita sekarang, mungkin kita banyak berbuat dosa. Namun dengan hal tersebut, ya, dengan memohon, berharap sesuatu yang mulia, yang tinggi, ya, semoga saja itu bisa kemudian membantu diri kita agar optimis, kemudian kita meninggalkan dosa-dosa, kemudian bisa lurus istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karenanya mohon pada Allah, ya, mohon pada Allah. Ingat bahwasanya taufik itu semuanya adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita itu beribadah pada Allah itu, ya, bukan hanya di bulan Ramadan tapi di bulan-bulan yang lainnya. Kita disyariatkan, ya, kita diwajibkan sampai meninggal dunia, dan nanti ada poin seputar itu. Ya, sehingga jangan menjadi Ramadaniyun yang hanya mengenal Rabb-nya di bulan Ramadan, sementara di bulan-bulan yang lainnya dia lupa, dia lalai, dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah yang telah memberikan segala kenikmatan kepadanya. Ya, dan kita bukan menyembah bulan Ramadan, ya. Kita bukan beribadah kepada Ramadan, tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyiapkan bulan Ramadan sebagai kesempatan yang mulia untuk beramal saleh bagi kita semuanya. Ya. Ketika kita memang benar-benar beribadah pada Allah, ya, maka kita tidak peduli
ya, apakah di bulan Ramadan atau di bulan yang lainnya, apakah di saat lapang atau di saat sempit, atau di saat suka atau duka, tetap berusaha kita di atas, yaitu petunjuk, di atas sunnah, di atas tuntunan, di atas bimbingan dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Ini poin yang pertama. Ya. Ketaatan taufik dari Allah, hendaknya kemudian dia istiqomah setelah bulan Ramadan, sebagaimana dia istiqomah di bulan, hendaknya dia istiqomah pasca Ramadan, sebagaimana dia istiqomah di bulan Ramadan, dan mohon pertolongan pada Allah, ya, berpegang teguh kepada Allah dalam meniti jalan yang lurus, jangan sampai menyimpang, berusaha semaksimal mungkin. Baik, poin yang kedua atau faidah yang kedua, ya. Thaniyan al-istiqamatu a'zamu karamatin wa hiya min a'zami ni'amillahi ta'ala 'alal abdi, ya. Istiqomah itu adalah karamah teragung. Dan istiqomah di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan pada hamba, ya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya afdalul karamah luzumul istiqamah. Sebaik-baik istiqamah itu adalah menetapi, saya ulangi, afdalul karomat, ya, sebaik-baik karomat adalah luzumul istiqamah, yaitu menetapi istiqamah, senantiasa istiqamah, ya. Karamah itu apa? Karamah itu adalah amrun khariqun lil adah, ya, ajrallahu ala ba'di auliyaihi. Karamah itu adalah perkara luar biasa yang Allah berikan kepada sebagian walinya, ya. Mereka bukan dari golongan para nabi, mereka bukan dari golongan para rasul, ya. Tapi mereka bisa jadi dari para sahabat, ya, atau orang-orang soleh dari sebelum kita, sebelum umat Islam, ya. Demikian pula atau orang-orang soleh setelahnya, ya, yaitu setelah para sahabat atau sampai zaman sekarang ini, dan tidak tahu. Dan karomah ini tidak harus dimiliki oleh orang yang soleh atau seorang wali, ya. Wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa, ya, dengan sebenar-benarnya, itu adalah wali yang sesungguhnya. Siapa yang beriman dan bertakwa maka dia wali, ya. Tidak harus dia memiliki karomah, ya. Tidak harus dia memiliki perkara luar biasa, dan karomah ini, ya, tidak bisa berulang-ulang dan bukan dari keinginan dirinya, namun ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang bisa jadi seseorang itu melakukan suatu amalan yang kemudian, atau mungkin dia dalam keadaan sempit, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tolong dirinya. Mungkin bisa lari dengan cepat dari cengkraman musuh, ya, atau bisa melawan beberapa orang dari musuh sementara dia sendirian, ya. Atau demikian pula bisa jadi orang itu bisa berjalan di atas air, ya. Tapi penting untuk disampaikan bahwa setelah dia tentu saja mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, benar-benar beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena sebagian ada yang bisa jalan di atas air, tapi ternyata dia adalah apa? Wali syaitan, ya, wali syaitan. Dan atau sebagian dia kemudian bisa mengulang-ulang sesuatu kejadian luar biasa, ya, padahal itu adalah sihir, ya. Dan sudah disampaikan ini bukan dari dirinya dan tidak bisa berulang-ulang. Dia tidak bisa mengeluarkan dengan sendirinya. Namun itu adalah, ya, pemberian dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini karomah. Nah, sebagian orang mengira bahwasanya karomah itu adalah hal-hal yang aneh-aneh, ya. Seseorang mungkin bisa demikian, demikian. Dan kalau kita masuk kepada kitab-kitab orang-orang sufi, orang-orang tarekat, ya, mereka membuat karomah disandarkan pada wali-wali versi mereka, ya, yang kemudian hal itu adalah sesuatu yang bisa jadi terus terulang, dan sebagiannya atau bahkan kebanyakannya itu adalah kedustaan, ya, atas nama mereka para wali itu. Sekiranya mereka adalah benar-benar seorang wali, bisa jadi wali dari pengakuan dari mereka saja, ya. Nah, ini tidak demikian, ya. Kemudian sebagian dari mereka mengharuskan bahwasanya seorang wali itu pasti harus punya karomah. Oleh karena itu kemudian mereka membuat cerita-cerita, ya, yang kemudian bisa jadi walinya itu berlepas diri dari Allah, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, rahimahullah, termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian banyak cerita-cerita dusta yang disandarkan pada beliau, ya. Atau demikian pula ada kisah-kisah termasuk Imam Ahmad bin Hambal, ya, ketika beliau di penjara, ya, ada cerita-cerita yang aneh, ya. Kemudian oleh ulama pun dinafikan hal tersebut, ya, ketika beliau dicemati, ya, dicambuk,
yang kemudian tiba-tiba pakaian beliau jatuh turun ke tanah. Tiba-tiba keluar dari tanah ini tangan yang kemudian mengangkat pakaian tersebut dan menutup aurat beliau lagi. Nah, ini kan sesuatu yang aneh seperti ini. Dan mereka melalaikan satu hal, apa itu? Ini yang ada di hadapan kita, bahwa istiqomah adalah afdol karomah. Ya, seseorang ketika bisa istiqomah di atas jalan yang lurus, ya, ajak tetap di atas Islam, ya, itu adalah semulia-mulia istiqomah. Dan kita paling tahu tentang diri kita, ya. Ketika kita berusaha untuk istiqomah, itu kan tidak mudah, ya. Itu berat, ya. Itu berat. Oleh karena ini adalah sesuatu yang paling mulia. Seandainya seseorang bisa benar-benar istiqomah, ya, luar biasa. Oleh karenanya para jamaah rahimanillah wa iyyakum, ketika seseorang bisa istiqomah sepanjang tahun, di bulan Ramadan dia semangat, ya. Di bulan-bulan yang lainnya dia semangat meskipun tidak sesemangat di bulan Ramadan, ya. Namun dia bisa istiqomah. Ini adalah afdalul karomah, seutama-utama karomah, ya. Baik, kita lanjutkan. Walidha, oleh karena itu, lamma talaba Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu kalaman jami'an kafiyan di amril Islam. Oleh karena itu, ketika Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan pada dirinya suatu ucapan yang jami', yaitu yang jami' yang mencakup banyak hal, kafi yang mencukup baginya li amril Islam, terhadap urusan Islam, ya. Hatta la yahtaju ba'dahu ila ghairihi, sehingga dia tidak la yahtaja, sehingga dia tidak butuhkan, ya, setelah itu kepada jawaban yang lainnya, ya. Faqala, di mana dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qaulan, katakanlah padaku di dalam Islam ini suatu ucapan, suatu kalimat, suatu permasalahan, la asalu anhu ahadan ba'daka, di mana aku tidak akan bertanya, ya, tentang itu kepada seorang pun, ya, setelahmu, ya. Dalam suatu riwayat ghairaka, kecuali hanya kepadamu saja. Apa yang Rasul sampaikan? Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qul amantu billahi fastaqim, katakanlah aku beriman pada Allah, kemudian istiqomahlah. Dalam sebuah riwayat tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya istiqomah ini perkara yang agung, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam merintahkan sahabat mulia ini, ya, untuk beriman pada Allah kemudian istiqomah di atas keimanan tersebut, ya. Di atas keimanan pada Allah dan keimanan pada hal-hal yang wajib untuk diimani. Ya, kemudian dibuktikan, diaplikasikan dengan perbuatan, dengan amalan. Ya, kemudian istiqomah di atas hal tersebut, ya, sampai meninggal dunia. Oleh karenanya istiqomah ini adalah, ya, salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Waqala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Hud 112, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau wahai Muhammad di atas jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan padamu dan juga, ya, orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia, yaitu Allah, maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ini perintah dari Allah, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang yang beriman, ya. Untuk apa? Istiqomah. Untuk istiqomah sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada mereka. Ya, sehingga mereka, ya, termasuk kita, meniti syariat Allah, ya, dan meyakini keyakinan-keyakinan yang benar sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tidak boleh wala tatghaw, dan jangan menyimpang, ya, baik ke kanan atau ke kiri. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, sehingga Sehingga nanti jauh dari istiqomah, ya. Yang kemudian sesungguhnya dia, Allah itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, yang kita kerjakan. Nah, ini menunjukkan semacam motivasi dari Allah agar kita istiqomah, ya. Dan sebaliknya, ya, ada ancaman bagi orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari jalan istiqomah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qala ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini surat Fussilat
Dan bagi yang ingin mendapatkan lengkapnya ya, bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Ini berisi tentang keutamaan istiqomah. Ya. Allah mengatakan, innalladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang mengucapkan, yang berkata Rabbunallah, ya, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah. Ya, ini berarti mereka mengenal Allah. Ya, mereka demikian pula meyakini tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah. Ya, mereka ridha dengan Allah. Ya. Kemudian mereka tunduk kepada perintah Allah, ya. Kemudian apa? Tsummassaqamu. Kemudian mereka istiqomah di atas jalan yang lurus tersebut, ya, secara ilmu dan amalan, ya. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun pada mereka. Itu ada kabar gembira bagi mereka. Nah, ini sebagai balasan bagi mereka. Ya. Terus mereka, para malaikat akan turun pada mereka orang-orang istiqomah tersebut untuk memberikan kabar gembira. Ya. Kapan itu? Ya. Ulama menafsirkan bahwasanya hal ini ketika sakratul maut, ya, ketika dia begitu dekat dengan kematian. Ya. Apa yang dikabarkan pada mereka? Ya. Allah takhafu wa la tahzanu. Ya. Malaikat itu ya turun pada mereka dan berkata, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian ya bersedih hati. Ya. Merasa takut dari apa yang akan dihadapi nanti dari perkara akhirat, dan jangan bersedih hati dari perkara-perkara yang telah lewat, ya, dari perkara-perkara yang telah berlalu. Ya, ini berarti dua hal, perkara yang akan datang, yang telah lewat, ya, itu ada hiburan bagi mereka, orang-orang yang beriman. Ya, ini mereka adalah orang yang mana? Yaitu yang tsummassaqamu. Mereka adalah orang yang istiqomah. Nah, ini sekali lagi menunjukkan keutamaan bagi orang yang istiqomah. Dan ini juga menunjukkan ya bahwasanya istiqomah itu adalah kebaikan, ya, keutamaan. Tala Umar radhiyallahu anhu hadhil ayat 'alal minbar. Umar bin Al-Khattab ya, radhiyallahu anhu, beliau pernah membaca ayat ini di atas mimbar, faqala. Kemudian beliau berkata, istaqamu lillahi bi ta'atihi wa lam yarughu rawaghana sa'labi. Apa artinya? Ya, mereka istiqomah, ya. Mereka istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, ya. Jadi mereka istiqomahnya itu apa? Ya, mereka istiqomah dalam ketaatan pada Allah. Yang kemudian walam yarugu, tidak tolah-toleh, menoleh, ya, tolah-toleh, menoleh-noleh, ya. Rawaghana sa'lab, sebagaimana musang yang menoleh kanan kiri. Ya. Jadi istiqomah lurus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan beliau Umar menjelaskan bahwasanya inilah istiqomah, bahwa yang dimaksud istiqomah yang sesungguhnya adalah istiqomah dalam ketaatan pada Allah. Ini bersifat umum, ya, baik bersifat ketaatan yang wajib atau yang sunnah. Kemudian yang lainnya menjelaskan waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Ibnu Abbas sebagai turjumanul Quran, ya, ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Beliau mengatakan istaqamu ala ada'i faraidihi. Mereka istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Ya. Jadi istiqomahnya di atas kewajiban-kewajiban Allah. Dan ini yang paling utama, yang paling penting untuk diperhatikan adalah kita berusaha untuk istiqomah di atas hal-hal yang Allah wajibkan bagi kita. Kalau sudah istiqomah di atas hal-hal yang wajib, berusaha untuk istiqomah di atas yang sunnah. Meskipun sedikit, ya, tapi langgeng, tapi terus menerus, continue, ya, tapi istiqomah, maka itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Qatadah rahimahullah, dan dari kalangan tabi'in Qatadah mengatakan istaqamu ala taatillah. Mereka istiqomah di atas ketaatan pada Allah, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Umar Ibn Al-Khattab. Wa kana Al-Hasan rahimahullah idza talaha qala, dan Al-Hasan dahulu ketika membaca ayat ini beliau mengatakan Allahumma fa anta rabbuna, ya Allah engkau adalah Rabb kami, farzuqnal istiqamah. Engkau adalah Rabb kami, maka karuniakan kepada kami istiqamah. Oleh karena termasuk hal yang penting para jamaah, kita memohon pada Allah agar diberikan istiqamah di atas jalan yang lurus, ya, di atas jalan yang lurus. Nah, kita istiqamah, memohon pada Allah, banyak-banyak memohon pada Allah. Setelah menjelaskan itu semuanya, ya, baru beliau menjelaskan tafsirannya
dengan melihat ke kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Wal maqsudu minal ayah, dan maksud dari ayat ini al istiqamatu ala amrillahi ta'ala wa ta'atihi, yaitu istiqamah di atas perintah Allah dan di atas ketaatan padanya. Wasuluki tariqil mustaqim, dan dalam meniti jalan yang lurus ya. Min ghairi ta'wijin, min ghairi ta'rijin, tanpa berbelok ya, anhu darinya, tanpa menyimpang darinya, yamnatan wala yasratan, baik ke kanan ataupun ke kiri ya. Wa hadza yashmalu fi'la ta'ati kulliha ya, adh-dhahirati wal batinati, dan ini mencakup seluruh perbuatan ketaatan semuanya, baik yang lahir maupun yang batin. Karena ketaatan itu tidak hanya bersifat lahiriah saja, bukan hanya amalan badan saja ya, tapi ada amalan hati ya. Dan sudah berapa kali ya kita sampaikan ya, bahwa kita dalam beragama, selain kita berusaha untuk memperbaiki lahiriah kita ya, amalan zahir kita ya sesuai dengan tuntunan, amalan hati pun kita berusaha untuk meluruskannya ya, seperti ikhlas ya, tauhid, yakin, tawakal, taubat, inabah ya, kembali pada Allah, sabar ya, kemudian syukur, kemudian ridha ya, dan seperti yang lainnya seperti apa, rasa takut pada Allah ya, rasa harap, cemas dan sebagainya, dari yaitu ibadah-ibadah hati ya. Yang kemudian watarka al-manhiyati kulliha ya, ini mencakup yang melaksanakan ketaatan yang lahir dan yang batin semuanya, dan kemudian mencakup meninggalkan hal-hal yang dilarang semuanya ya. Ini hakikat dari istiqomah. Kita mohon pada Allah semoga dikaruniai istiqomah hatta sampai ajal datang pada kita, Allahumma amin. Taib, itu poin yang kedua ya. Faidah yang kedua, istiqomah adalah sebaik-baik karomah. Kemudian faedah yang ketiga, yasaqimul muslimu ala ta'atillahi hatta ya'tiyahul mautu. Seorang muslim istiqomah di atas ketaatan pada Allah sampai datang kematian padanya ya. Fa amalul mu'mini la yanqadi hatta ya'tiyahu ajaluhu. Dan amalan muslim itu tidak selesai, tidak usai ya dengan sampai ajal datang pada dirinya. Jadi kita terus beramal soleh sampai ajal datang pada kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ya. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan padamu ya. Dan maksud dari al-yaqin di sini adalah al-maut, itu maksudnya adalah kematian. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa untuk beribadah ya, sampai meninggal dunia. Dan syariat ini tentu bukan untuk beliau saja, tapi untuk kita semuanya. Ya, dalam beribadah pada Allah, ya kita pun terus berusaha untuk istiqomah di atas jalan yang lurus, terus kita beramal soleh, beribadah pada Allah sampai kematian datang pada kita. Tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batas setelah menikah sudah selesai, ketika sudah berumur 50 tahun sudah selesai, atau ketika di atas 60 tahun berarti sudah selesai, ya, meskipun belum meninggal dunia, atau ketika di dalam hati sudah sampai keyakinan, ya berarti apa, sudah selesai tidak beribadah lagi. Tidak demikian ya, sebagaimana penafsiran orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Maksudnya yakin berarti keyakinan yang di dalam diri. Dari awal kita dalam beramal soleh, dalam beribadah ya harus yakin pada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tidak ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi al-yakin yang dimaksud sampai kematian datang kepadamu ya. Kalau sudah meninggal dunia sudah tidak bisa apa-apa lagi ya. Selama kita di dunia kita bisa beramal soleh ya, tapi kalau sudah masuk kampung akhirat ya, dengan meninggal dunia, maka sudah tidak bisa beramal soleh lagi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah qala, beliau berkata ya, innallaha lam yaj'al li amalil mu'mini ajalan dunal maut ya. Sesungguhnya Allah itu tidak menjadikan waktu tertentu ya untuk amalan seorang mukmin ya, kecuali kematian. Ya, summa qara'a hadil ayah. Kemudian beliau membaca ayat tersebut ya. Jadi tidak ada waktu tertentu untuk amalan seorang muslim. Sebagaimana saya sampaikan, seperti mungkin beribadah itu hanya bulan Ramadan saja, selanjutnya tidak perlu. Nah, tidak ya. Beribadah itu atau sholat itu cukup sepekan sekali sholat Jumat, atau cukup 2 kali Idul Fitri, Idul Adha. Tidak demikian ya. Bahkan ada yang lebih penting ya dari itu, yaitu sholat 5 waktu. Senantiasa seseorang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal dunia. Waqala Abdurrahman ibnu Mahdi, seorang tabi'in, Abdurrahman ibnu Mahdi, beliau berkata, "Lau qila li Hammad bin Salamah." Nah, ini gambaran bagaimana dahulu mereka beramal saleh beribadah pada Allah. "Lau qila li Hammad ibni Salamata." Sekiranya dikatakan pada Hammad bin Salamah rahimahullah,
innaka tamutu ghadan, besok kamu meninggal dunia, ya, ma qadara an yazida fil amali syai'an, ia tidak mampu untuk menambah amalan lagi sedikit pun. Ini maksudnya apa? Maksudnya Hamad bin Salamah ini orang yang rajin beribadah, banyak beribadah, ya. Sampai-sampai dia tidak bisa menambah lagi karena saking banyaknya ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sekiranya dikatakan, wahai Hamad, besok kamu akan mati, ya dia tidak bisa mampu menambah lagi dari ibadah yang dia kerjakan. Karena apa? Sudah maksimal, sangat maksimal. Nah, ini bagaimana gambaran, ya, orang dahulu beribadah seperti ini. Ya Allah, kalau kita lihat diri kita, ya, kemudian bandingkan dengan mereka, aina nahnu min haula. Ya, tidak bisa dibandingkan antara diri kita dengan mereka. Waktu banyak sia-sia. Ya, dengan berbagai macam hal yang melalaikan diri kita di tengah kita, terkadang kita sendiri yang menjadikan kita lalai dengan semua itu, ya, dengan permainan, dengan mungkin televisi, dengan radio, dengan apalagi hal-hal yang mubah, ya. Yang penting naudzubillah dari hal-hal yang berupa maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dari gadget-gadget kita, ya, atau banyak hal yang lainnya, ya. Sehingga kalau mereka dahulu seperti diantaranya Hamad bin Salamah ini begitu semangat dalam beribadah sampai titik maksimal, ya, berbalik dengan kita, ya. Kalau seandainya seorang mungkin ada yang dikatakan seperti ini dari orang sekarang, baru kemudian dia semangat beribadah, ya. Dan karena masih banyak waktu yang bisa digunakan untuk beribadah. Dan Az-Zahabi mengatakan, qala Az-Zahabi, ya, beliau mengatakan kanat awqatuhum ma'muratan bita'abbudi wal adhkar, ya, bahwasanya waktu dari Hamad bin Salamah ini begitu makmur, ya, dengan ibadah dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktunya makmur, waktunya full dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mampu menambah ibadah lagi. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi. Ya. Ya Allah, sungguhnya aku memohon keteguhan di atas agama ini, ya. Dan wal azimata 'ala rusydi, dan azam, dan aku mohon kepadamu azam, ya, tekad, kekuatan, ya, atau demikian pula kesungguhan, ya, ala rusydi, di atas petunjuk, di atas kebaikan. Ini di antara doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita bisa perbanyak doa ini juga. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusydi, ya. Kemudian qala Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan liqahul himmatil aliyati an-niyatus sahihah, bahwasanya, ya, inti atau hal yang penting, intisari dari semangat yang tinggi adalah niat yang tulus, niat yang benar, ya, niat yang benar. Fa idza ijtama'a balaghal 'abdu ghayatal muradi, sekiranya keduanya terkumpul, ya, pada seorang hamba, pada diri seorang hamba, maka dia akan sampai kepada tujuan, ya, dari yang diinginkan, ya, semangat yang tinggi dan niat yang lurus, ya. Oleh karena ini penting juga seseorang ketika beramal saleh kemudian dia memiliki semangat yang tinggi, ya, yang tentu saja itu dibarengi dengan apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya, semangat yang tinggi tanpa ada ilmu, ya, niat mungkin tulus niatnya tapi ilmunya kosong. Nah, ini bisa tersesat, ya, bisa jauh dari jalan yang lurus, ya. Oleh karenanya orang yang ahli beribadah, dia banyak beribadah pada Allah, tapi tanpa ilmu, mungkin dia punya semangat, tapi tanpa ilmu, ini bisa merusak, ya, lebih banyak daripada orang yang awam, tapi dia di atas, atau orang yang tidak rajin beribadah, tapi dia memahami ilmu, ya. Oleh karenanya, yang penting bagi kita pertama adalah berilmu, menuntut ilmu, sudah tahu ilmunya baru diamalkan. Nah, itu poin yang ketiga, ya, atau faedah yang ketiga dari istiqomah, ya. Faedah yang ketiga dari istiqomah. Kemudian poin yang keempat dari 20 faedah seputar istiqomah adalah yantaqilul muslimu min ibadatin ila ibadah. Seorang muslim itu berpindah dari suatu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Wa min ta'atin li ukhra, dari suatu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya, ya. Wa yastazidu min fi'lil khairi tula hayatihi, dan dia terus menambah dari perbuatan kebaikan selama hidupnya, sepanjang umurnya, ya. Wala tanqadi ta'atu bin qidai mausimin min mawasimil khairi, dan ketaatan itu tidak selesai, tidak disudahi
dengan selesainya suatu musim dari musim-musim kebaikan. Ya. Bal tastamirru li akhiri nafasin. Namun terus menerus ya, berkontinu ya, amal tersebut sampai nafas terakhir ya. Falaisat ibadatuna ya lillahi ta'ala qasiratan ala ramadhana. Ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan ini tidak hanya di bulan Ramadan saja. Farabbu Ramadhana huwa rabbu syawalin. Rabb yang memiliki Ramadan adalah Rabb yang berhak diibadahi di bulan Syawal. Kita beribadah pada Allah di bulan Ramadan, kita pun berhak ya untuk beribadah pada Allah di bulan Syawal ya. Wa rabbu sa'ir syuhur, dan beliau adalah, dan Allah adalah ya azza wa jalla adalah Rabb ya dari bulan-bulan yang ada seluruhnya ya. Wal muslimu ma'murun bil ibadati fis sanati kulliha, dan seorang muslim itu diperintahkan ya untuk beribadah sepanjang tahun. Ya, seorang muslim diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Kaum muslimin, para jamaah rahimanillah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya musim-musim tertentu untuk beribadah pada Allah. Dan perlu diketahui bahwasanya waktu-waktu yang ada, hari-hari yang ada, bulan-bulan yang ada, ya, kemudian pekan-pekan yang ada, tahun-tahun yang ada, itu semuanya baik. Semua waktu itu baik, tidak ada yang tidak baik. Ya, jangan sampai kita meyakini bahwa saya waktu ini buruk, waktu ini buruk, waktu ini buruk. Ini tidak diperbolehkan. Ya, sebagaimana keyakinan sebagian dari adat istiadat tertentu di Indonesia. Ya, bahwa saya ketika melakukan hal ini di bulan ini maka ini tidak baik, melakukan hal itu di bulan itu maka tidak baik. Nah, ini tidak ada seperti itu di dalam Islam. Ya, tidak ada pesimistis di dalam Islam. Tidak ada tasya'um. Ya, tidak boleh kita seperti itu. Semua waktu adalah baik. Yang ada adalah ya, dari waktu-waktu yang ada yang semuanya baik ini, yang ada adalah ada musim-musim tertentu yang lebih baik daripada musim-musim yang lainnya. Ya, ya contohnya bulan dari 12 bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Ya, adalah bulan Ramadan. Malam dari malam-malam yang ada sepanjang tahun yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Dalam sepekan hari-hari yang ada dari hari Ahad sampai hari Sabtu ya, itu yang terbaik adalah hari Jumat ya. Yang kemudian musim-musim tertentu ya, Ramadan itu adalah musim ibadah pada Allah. Kemudian 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah musim beribadah pada Allah. Ya, termasuk Syawal juga itu termasuk musim beribadah pada Allah yang kita sedang ada padanya. Yaitu ibadah apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian Asyura, itu pun ada waktu tertentu untuk beribadah pada Allah. Ya. Demikian pula Senin Kemis itu adalah waktu untuk beribadah pada Allah. Nah, jadi ada waktu-waktu musim-musim tertentu untuk beribadah pada Allah. Ya, setelah kita yakin bahwa semuanya hari itu adalah wajib, adalah baik, ya, adalah baik, tidak ada hari yang buruk. Nah, ibadah kita ini terus continue dari satu hari ke hari selanjutnya, dari satu pekan ke pekan selanjutnya, dari satu bulan ke bulan selanjutnya, dari satu tahun ke tahun selanjutnya, selama Allah masih berikan kehidupan pada kita. Ya, tidak terhenti. Ya, mungkin memang ada ibadah-ibadah tertentu yang tergantung kepada syarat, ya, syarat wajib, diantaranya istita'ah, kemampuan. Ya, kalau tidak ada kemampuan maka tidak ada kewajiban. Namun ada ibadah-ibadah yang tidak gugur sama sekali. Ya, seperti sholat contohnya. Nah, ini ibadah yang senantiasa harus dikerjakan ya oleh kita, baik kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, ya kita tetap wajib beribadah. Ya, kecuali tentu saja seorang wanita yang haid atau nifas, ya, atau orang yang mungkin syarat wajibnya itu hilang darinya, ya, seperti non muslim, atau demikian pula dia gila, hilang ingatan, ya, atau masih kecil, ya, dan seterusnya. Namun secara umum ya kita tetap senantiasa wajib beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dengan disyariatkan rukun-rukun Islam ya yang 5, ya, ada salat 5 waktu, ada puasa, ada zakat, ya. Demikian pula ada haji bila mampu. Ini berarti harus senantiasa kita lakukan, ya. Ketika memang terpenuhi syarat-syaratnya. Atau demikian pula termasuk tauhid, mengesahkan Allah, beribadah ikhlas pada Allah. Ya, itu kita harus, ya, tidak boleh lepas tauhid pada Allah, keyakinan bahwa Allah Maha Esa, Allah itu Maha segala-galanya, yang kemudian kita wujudkan dalam ibadah hanya pada Allah, tidak boleh kepada selain Allah, entah dalam salat kita, dalam doa kita, dalam kita menyembelih hewan, binatang, demikian pula dalam nazar, itu semuanya hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus, tidak boleh lepas dari seorang mukmin. Ya, intinya para jamaah rahimanallah wa iyyakum, mungkin waktu boleh berganti.
ya, pekan, demikian pula bulan, demikian pula tahun. Umur kita boleh bertambah, ya. Namun namanya ibadah senantiasa terus dikerjakan, tidak terputus, ya. Baik itu pada hari-hari yang baik atau hari-hari yang lebih baik, musim-musim ibadah yang lebih lebih baik, ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, inna salati, ya, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ya, ibadahku atau sembelihanku, ya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah semata, ya, rabbil alamin, Rabb seluruh alam, semesta alam. La syarika lahu, tiada sekutu baginya, ya, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah yang diperintahkan padaku, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ibadah apa saja, ya? Ibadah apa saja kita senantiasa, ya, tujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, baik itu sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya dalam hidup dan mati. Jadi sampai ketika kita hidup, ya, sampai meninggal dunia, ya terus berarti sudah selesai di situ ibadah, ya. Dan yang kemudian apa? Semua itu lillahi rabbil alamin, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini penting sebagaimana sudah disampaikan tadi, bahwasanya dalam beribadah mentauhidkan, mengesahkan Allah, ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, beribadah hanya pada Allah, tidak boleh pada selain Allah. Oleh karena kemudian beliau mengatakan wa bi'sal abdu, dan seburuk-buruk hamba itu adalah abdun la ya'rifu rabbahu illa fi ramadhan. Itu hamba yang tidak mengenal Rabbnya kecuali hanya di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana sempat kita singgung tadi. Ya, ini ternyata seburuk-buruk hamba. Dan sudah saya sampaikan ini standar mereka, para ulama. Ya, jangan dikatakan lebih baik orang yang sudah kenal dengan Ramadan daripada tidak kenal Rabbnya sama sekali. Ya. Lebih baik orang yang kenal Allah di bulan Ramadan daripada tidak mengenal sama sekali. Standar ini jangan diturunkan. Ya, standar seperti ini sudah buruk, ya, seburuk-buruk hamba. Bisa itu artinya seburuk-buruk hamba. Ya, oleh karenanya ketika seorang ingin dinaikkan derajatnya, hendaknya dia senantiasa mengenal Rabb-nya baik di bulan Ramadan, ya, atau di bulan-bulan yang lainnya. Di musim-musim tertentu dia lebih semangat lagi dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamatil khidlan, dan di antara tanda dicampakkannya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah audatul mar'i ila qabihil a'mal bi mujarrad intihai mausimit ta'ah. Yaitu kembalinya seorang hamba kepada amalan-amalan yang buruk, ya, dengan selesainya musim ketaatan. Fa na'udzubillahi minal khidlan. Kita mohon pada Allah dari dicampakkan, ya. Nah, ini tanda keburukan ketika seseorang musim-musim seperti bulan Ramadan yang merupakan musim kebaikan ini, ya, sudah berlalu, sudah lewat, kemudian dia kembali kepada perbuatan yang buruk. Semangat di bulan Ramadan, lewat Ramadan kembali kepada perbuatan yang buruk, ya. Na'udzubillah. Kita mohon pada Allah, ya, agar dihindarkan dari hal yang buruk seperti itu. Nah, itu poin yang keempat, ya, bahwasanya musim kebaikan itu tidak terputus, seorang muslim senantiasa beribadah, ya, dari sewaktu-waktu ke waktu yang lainnya dengan berbagai macam ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah. Poin yang kelima, kata beliau, daraballahu ta'ala lana, ya, faedah yang kelima, daraballahu lana masalan fil Qur'ani linaqdil ahdi ba'da tauqidihi. Allah Ta'ala memberikan perumpamaan baik kita di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, tentang diputuskannya perjanjian setelah dikuatkan perjanjian tersebut. Wa tarki ta'ati ba'da ta'awudi 'alaiha. Permisalan, ya, perumpamaan seputar orang meninggalkan ketaatan setelah dia terbiasa dengannya. Wa ifsadil a'malis salihah bi a'malin sayyi'atin tanquduha. Atau orang yang merusak amal yang soleh dengan melakukan amal-amal yang buruk yang dapat membatalkannya. Ya. Wa hadzara ibadahul mu'minin min hadas sani'i.
Dan Allah Subhanahu wa taala ya mentahdzir, memberikan peringatan pada hamba-hambanya yang beriman dari perbuatan yang satu ini. Ya, dari perbuatan yang satu ini. Bagaimana perumpamaan tersebut? Ya, faqala subhanahu, Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ya. Dan janganlah kalian ya, menjadi seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya. Benang yang masih terurai ya kemudian dipintal, disatukan, diikat dengan kuat, ya setelah kuat diceraikan kembali, ya. Ya, kemudian ketika cerai disatukan lagi, setelah itu diceraikan kembali, ya, dicerai-beraikan kembali. Ya, ini maksudnya apa? Hawwalathu an qadha. Ya, yaitu dijadikan, dirubah menjadi cerai-berai, ya. Wa huwa ma nuqidha ba'dal fatli, yaitu yang dilepas setelah dikuatkan, setelah diikat, ya. Wal murad naqdul ahdi wal aqdi, yang dimaksud adalah apa namanya lepaskannya atau di cancelnya ya, atau diuraikannya ya, perjanjian dan akad ya, atau ikatan ya, ikatan kemudian beraikan kembali, dilepaskannya ikatan ya. Kemudian beliau membawakan waqad qila, dan ada yang mengatakan ya, ini ada riwayat yang beliau diantaranya ambil dari tafsir Ibnu Katsir dan beberapa kitab tafsir yang lainnya. Dikatakan adalah hiya mar'atun hamqa ya, yaitu seorang wanita ya. Maka itu tadi di ayat, dan janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan ya. Maksudnya di sini adalah, namun dengan kata-kata qil ya, mengatakan ini menunjukkan ada semacam sisi lemahnya di sini ya. Meskipun memang ada sebagian yang menguatkan riwayat ini ya. Hiya mar'atun harqa ya. Dia adalah seorang wanita yang yaitu ceroboh, yang hamqa, yang dungu, dia bodoh ya, min Quraisyin, dari suku Quraisy. Kana biha waswasah, dia itu punya waswas ya. Punya waswas. Wa kanat ittakhadhat mighzala, dan dia punya alat pemintal. Fa kanat taghzilus suf ya wasya'r wal babar. Dan pekerjaannya adalah memintal suf itu, wol ya, kain wol. Demikian pula rambut atau bulu-bulu hewan ya, baik unta dan sebagainya ya. Nah, kemudian wa ta'muru jawariyaha bidzalik, dan memerintahkan anak buahnya, wanita-wanita anak buahnya untuk melakukan hal tersebut ya. Fakunna yaghzilna minal ghadati ila nisfin nahar. Yang kemudian mereka semuanya itu memintal benang-benang itu ya, wol dan sebagainya itu dari pagi sampai tengah hari ya, sampai siang, tengah hari ya. Hatta idza awsyakat ala itmami ghazlaha akhiran nahar, dan ketika ya, mereka hampir menyelesaikan pintalannya itu di akhir siang ya, mendekati sore, naqadat jami'a ghazliha wa afsadathu, tapi ternyata kemudian diurai lagi, kemudian dirusak lagi. Wa hawwalathu khaytan kama kana, yang kemudian akhirnya dilepas, diurai ya menjadi benang sebagaimana sebelumnya. Ya, kemudian summa adat ilal ghazli wan naqdi marratan ukhra. Kemudian setelah terurai dipintal lagi, disatukan lagi, yang kemudian setelah itu dibuka lagi, diuraikan lagi ya. Wa kana hadza huwa da'baha wa sya'naha abadan, dan keadaannya ya seperti itu terus-menerus ya. Ya, kira-kira apa kita katakan orang yang seperti itu ya? Baik atau tidak? Nah, kita dengar penjelasan dari beliau. Fadaraballahu ta'ala lana mathalan liqnaqdil ahdi ba'da tawqidihi bidhadhil mar'ah. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan perumpamaan, permisalan bagi kita ya, setelah diputuskannya perjanjian atau diutasnya tali ya, setelah dikuatkan dengan wanita tersebut ya. Kemudian wa amara bil wafa'i wal bil uhud, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan, melaksanakan perjanjian. Ya, wa hadzara ta'ala ibadahu min sani'iha wa tashabbuhi biha.
Dan Allah memperingatkan hamba-hambanya yang beriman, ibadal mukminin ya, dari perbuatan wanita ini ya. Dan dari menyerupai ya, bertasyabuh atau menyerupai atau mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh wanita tersebut. Binaqdil ahdi ba'da tauqidihi, itu dengan diputusnya, dengan dilepasnya perjanjian setelah dikuatkan perjanjian tersebut. Ya. Dengan kata lain ya, wa tarki ta'ati ba'da ta'awudi 'alaiha, dengan meninggalkan ketaatan setelah biasa melakukannya. Fahada laisa min sani'il uqala'i, dan ini bukan perbuatan dari orang-orang yang berakal. Wa sahibuhu fi zumratil madmumin, dan orang yang melakukan ini ya tentu saja dia termasuk dari golongan orang-orang yang tercela ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya pada poin yang kelima ini, bahwa di bulan Ramadan setelah kita menguatkan pintalan kita ya dengan kokoh, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada Allah ya, yang kemudian dengan izin Allah insya Allah mendapatkan pahala yang melimpah, amalan-amalan yang diterima ya, ini jangan dirusak lagi ya, jangan diuraikan lagi dengan melakukan amal buruk ya, dengan melakukan keburukan, dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan perbuatan dosa setelah mengeluarkan itu kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh di bulan Ramadan ya. Ya Allah, ini sesuatu yang ya tepat dan mengena bagi kita. Namun di satu sisi memang amanat untuk istiqomah itu tidak mudah. Oleh karenanya kembalikan semuanya pada Allah. Ingat, itu dari taufik dari Allah. Mohon pertolongan pada Allah, dan nanti beliau pun menyinggung juga dalam masalah memohon pertolongan pada Allah ini ya. Sehingga ya, dan banyak-banyak berdoa pada Allah ya, sehingga Allah akan memberikan pertolongan, memberi taufik ya kepada kita agar benar-benar bisa istiqomah di atas jalan yang lurus ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Allahumma amin. Tayyib. Ya. Nah, oleh karenanya poin yang keenam ya, poin yang keenam, faedah yang keenam, ini mirip dengan kaidah yang serupa tadi yang sebelumnya. Hadzaran Nabi sallallahu alaihi wasallam min tarki ta'ati ba'da ta'awudi 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi Allah memberikan permisalan, sekarang Nabi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ya, telah memberikan peringatan itu untuk tidak meninggalkan ketaatan setelah biasa melakukannya, biasa mengerjakannya. Faqala li Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ya, beliau berkata kepada Abdullah bin Amr bin As. Dan Abdullah bin Amr bin As ini orang yang rajin yang rajin berpuasa, rajin salat malam, ya, rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan apa? Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Jangan kamu seperti si fulan. Kana yaqumul lail. Dia dahulunya itu rajin salat malam. Fataruka qiyamal lail. Kemudian ini ternyata malah meninggalkan qiyamul lail. Awalnya rajin, kemudian ditinggalkan hal tersebut ya. Meskipun qiyamul lail tidak sampai derajat apa? Wajib, tapi itu kebaikan ya. Tapi itu kebaikan. Dan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak keutamaan-keutamaan tentang qiyamul lail atau salat malam. Oleh karena jangan seperti mereka ya, jangan seperti si fulan itu awalnya rajin beribadah yang kemudian ternyata ibadah tersebut ditinggalkan ya. Na'udzubillah, jangan sampai kita dijadikan permisalan seperti ini. Jangan seperti fulan nih, dia rajin sholat 5 waktu, rajin ke masjid, setelah itu ditinggalkan sholat di masjid ini. Na'udzubillah ya. Jangan jadi contoh si fulan ini, ya. Jangan mencontoh si fulan. Dia dulu rajin di majelis ilmu, setelah itu kemudian ditinggalkan majelis ilmu. Ya, jangan seperti itu. Ya. Fafi hadzal hadits, di hadis ini ya, istihbabud dawami ala ma'tadahul mar'u minal khairi min ghairi tafritin ya. Yaitu anjuran untuk senantiasa melakukan kebaikan yang biasa dilakukan oleh seorang hamba ya, tanpa ada keteledoran ya. Dan ketika bisa istiqomah meskipun tidak banyak, terus dikerjakan ya, dilaksanakan, itu begitu dicintai oleh Allah ya. Wal muslimu la yaltazimu bi ibadatin tsumma yarji'u anha ya. Dan seorang muslim itu tidaklah dia awalnya senantiasa melakukan suatu ibadah kemudian dia rujuk darinya, ditinggalkan ibadah tersebut ya. Bal yambaghi taraqqi kulla yaumin fi darajil khair. Ya, sebaliknya ya, sepatutnya dia naik ya setiap harinya kepada tingkatan kebaikan. Warraghbati ila Allah an yaj'ala khatimata amalihi khairan, dan dia berharap ya kepada Allah agar dijadikan penutup dari amalannya itu adalah kebaikan. Dan ini yang menjadi harapan kita semuanya kaum muslimin ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan innamal a'mal bil khawatim, bahwa saya amalan itu nanti tergantung pada
khatimahnya, terakhirnya. Oleh karenanya kita senantiasa memohon kepada Allah apa? Husnul khatimah, diberikan kesudahan yang baik, ya. Diberikan wafat dalam keadaan yang indah, dan tidak ada wafat yang dalam keadaan indah, ya, melainkan dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan salat, ya, dalam keadaan sedang melaksanakan ketaatan, ya, sedang berpuasa atau melakukan ibadah-ibadah tertentu, ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi dahulu sebagaimana diceritakan oleh Aisyah, idza amila amalan asbatahu, ya. Beliau ini kalau melakukan suatu amalan, beliau tetap melakukannya, continue dikerjakan, ya. Ya, siapa dari kita yang bisa mencontoh Rasulullah SAW seperti ini, ya, meskipun tidak bisa sama, kita berusaha untuk, ya, mencontoh beliau, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, inna ahabbal a'mali ilallahi ma duwima alaihi wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit, ya. Bisa istiqomah masih sedikit, ya. Ternyata ini termasuk dari amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa sholat malam, ya, tidak banyak, ya, tapi dia istiqomah. Bisa beramal soleh, bisa ngamal sedekah tidak banyak, tapi dia terus-menerus mengerjakannya. Bisa sholat duha, ya, tidak banyak, tapi dia continue mengerjakannya, maka ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlepas dari khilaf di antara ulama apakah disyariatkan, ya, terus-menerus mengerjakan sholat duha. Ya, ini ada khilaf ternyata di antara ulama, ya. Sebagian mengatakan tidak disyariatkan, sebagian mengatakan disyariatkan, ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat, ya, beliau itu kebiasaannya sholat malam, tapi ketika terlewatkan sholat malam, ya, 11 rakaat atau 13 rakaat, maka beliau sholat duha 12 rakaat. Nah, ini kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik. Kemudian wa kana min du'ahi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-haur setelah al-kaur. Itu dari dari apa ya kita artikan al-haur ini, nanti ada syarahnya di situ, ya. Jadi awalnya rajin beribadah, kemudian ditinggalkan ibadah itu. Nah, kita berlindung pada Allah. Awalnya rajin sholat, ditinggalkan sholat, ya. Jadi apa kita ngartikannya, ya? Nah, ini di antara doa Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Nah, syarahnya bagaimana? Arti dari minal haur ba'dal kaur adalah arruju' min syai'in ila syai'in minasyar. Yaitu kembali dari sesuatu yang baik kepada sesuatu yang buruk, ya. Dari mengerjakan kebaikan menjadi melakukan keburukan, ketaatan kepada kemaksiatan, ya. Karruju'i minal imani ilal kufri, ya, seperti kembali dari keimanan, ya, kepada kekufuran, ya. Ini naudzubillah, ya. Aw minat ta'ati ilal maksiyah, atau dari ketaatan menuju kemaksiatan. Awin nuqsan ba'da ziyadah, atau kurang setelah awalnya dia banyak beribadah, semangat beribadah. Wa tanazzuli ba'da taraqi, atau derajat yang rendah setelah dia awalnya tinggi, ya. Ya, bi an yakunal insanu ala halatin jamilatin fayahuru an dzalika, di mana seorang awalnya dalam keadaan yang baik, kemudian dia yahuru setelah itu. Dan arti yahuru di sini artinya yarji'u, dia kembali, ya, rujuk dari hal itu. Awalnya keadaan baik, kemudian meninggalkan hal itu, ya. Nah, ini ternyata Rasulullah SAW berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qaur. Ini dihafalkan, ya, ikhwas sekalian, teman-teman rahimani Allah wa iyyakum. Memohon perlindungan pada Allah dari keburukan setelah kebaikan. Ya, berlindung pada Allah dari keburukan setelah kebaikan, ya. Ada kata-kata tertentu, cuma saya lupa ini. Istilahnya apa ini, ya? Baik, kita lanjutkan, ya. Tambah satu lagi lah, ya. Terakhir ini insyaallah pertemuan kali ini. Min a'zami, poin yang ketujuh, faedah yang ketujuh, min a'zami asbabil istiqamati al-isti'anatu billah. Di antara sebab istiqamah yang paling agung, ini yang paling penting di antaranya adalah al-isti'anatu billah, memohon pertolongan pada Allah. Sudah kita singgung tadi. Ya, di poin pertama tadi, seorang yang diberi taufik pada Allah untuk beramal saleh. Nah, dari sini apa?
memohon pertolongan, memohon bantuan atau memohon pertolongan pada Allah. Ya, ini termasuk dari doa. Bi an yas'alal 'abdu rabbahu an yu'inahu 'alal mudawamati wasabati 'ala ta'ah. Itu dengan cara yaitu seorang hamba memohon pada Rabbnya agar menolongnya untuk senantiasa ya senantiasa tegar dalam ketaatan, ya, senantiasa melaksanakan ketaatan. Kama naqulu, sebagaimana kita katakan kulla salatin fil Fatihah, sebagaimana yang kita ucapkan ya ketika salat di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini kalimat yang senantiasa kita ucapkan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa melakukan ibadah apa saja. Tanpa memohon, tanpa ada pertolongan dari Allah kita tidak bisa istiqomah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedar jalan 2 meter kalau memang kita tidak diizinkan oleh Allah ya tidak akan bisa. Ya, seseorang bisa jadi lidahnya kelu juga, ya, itu pun dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya terkadang dia tidak bisa jadi tidak bisa mengucapkan kalimat, ya, karena memang belum diizinkan oleh Allah, tidak bisa berzikir, ya, belum diizinkan oleh Allah. Oleh karena ketika lisan kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Itu semuanya adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya para jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, jangan lupakan kita senantiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohon pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat, ya. Selain kita senantiasa berdoa memohon pertolongan pada Allah, demikian pula kita bantu dengan sabar, kita bantu juga dengan salat, ya. Dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dalam beribadah kepadanya, ya. Wallahu alam, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, ya, bagi kita semuanya. Insyaallah akan kita lanjutkan besok di waktu yang sama untuk menyelesaikan buku ini, ya. Buku ringkas ini 20 faedah seputar istiqomah pasca Ramadan, ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.